kru TV ini. Beda kalau mereka mengganggunya secara fisik, beda lagi. Kalau secara fisik kita juga melakukan cara-cara secara fisik juga. Ada dan tiada. Yang ada pastinya akan tiada. Dan yang tiada ini dulunya pernah ada. Seperti halnya makhluk astral. Keberadaan mereka ada di sekitar kita. Percaya dan tidak percaya, mereka tetap ada. Ikuti terus channel favorit Anda, Dimensi Teror, bersama saya, Beki Sakuri, yang akan mengulas tentang dimensi supranatural dan metafisika secara realistis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror, tema horor. Sebelum masuk tema, pesan saya buat seluruh sobat teror, jaga selalu kesehatan, berpikiran positif, hindari kesalahan atau kegagalan, karena kegagalan bukanlah opsi. Oke, kali ini saya akan mengangkat tema tentang keangkeran Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Kisah ini adalah kisah real yang kami lakukan, pengalaman kami di saat menangani satu kasus yang ada di Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Seperti biasa, nama toko tempat kami samarkan guna menjaga privasi yang bersangkutan. Awal cerita ini berawal dari Surabaya, tentang gangguan makhluk astral yang mengganggu sebelum acara OVJ digelar. Bagaimana kelanjutan tentang keangkeran Gelora 10 November? Ikuti terus channel ini. Oke, bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri yang akan mengulas tentang keangkeran Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya adalah tempat bersejarah, tempat sepak bola yang mempunyai sejarah panjang tentang persepak bolaan yang ada di Indonesia pada umumnya dan Surabaya pada khususnya. Pada kali ini saya tidak membahas tentang sepak bola, saya membahas tentang keangkeran yang ada di Gelora 10 November di saat acara OVJ sebelum digelar. Memang kejadian ini sudah lama sih. Waktu itu masih booming-boomingnya OVJ yang digawangi oleh banyak artis terkenal, yang salah satunya Sule dan Andre dan yang lainnya. Sebelum acaranya itu kurang lebih yang saya ingat dari hari Sabtu malam Minggu. Saya juga nggak tahu sebenarnya kalau di situ ada OVJ yang sedang menggelar roadshow dari kota ke kota. Hal ini dikisahkan oleh para
kru dari TV swasta di saat beliau nyanyi loading, banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi di saat mereka melakukan persiapan sebelum hari H. Sumpama kejadiannya itu hari Kamis, Sabtunya adalah waktu yang diharapkan atau waktu tayang syuting OVJ itu terjadi. Kurang lebih 1 minggu sebelum hari H, awalnya itu kurang lebih 1 minggu versinya dari humas dari TV tersebut. Banyak sekali gangguan, salah satunya ada seorang wanita dengan tidak memakai pakaian. Kru yang lain banyak yang lihat. Kru yang lain banyak lihat, dikira ini orang gila. Dan si cewek ini akhirnya mengejar para kru yang ada di situ. Setelah dikejar, larilah ini karena versinya orang-orang TV ini, si cewek ini adalah orang gila. Ternyata berapa langkah setelah dia dikejar, menghilanglah si cewek ini. Dan hal ini disaksikan oleh banyak orang. Gemparlah. Semua kru membicarakan hal ini. Dan kemunculan wanita ini, kalau di tempat kita di Jawa, menyebut si perempuan ini adalah Wewe Gombel. Jadi Wewe Gombel ini tidak satu kali aja dia keluar menamakan dirinya. Dan yang lebih mengherankan lagi, di saat dia keluar, itu tidak pada malam hari, tapi pada siang hari. Siapa sih yang nggak takut? Sumpama itu orang gila, rasa takutnya tidak begitu seberapa, tapi karena dia menghilang secara tiba-tiba dan ini terjadi lebih dari 1 kali, jadilah pembicaraan oleh kru-kru TV, mulai yang loading panggung, bagian kontrol, terus pemasangan tempat-tempat buat ruang arti dan sebagainya, itu membicarakan hampir tiap hari membicarakan hal tersebut. Terus ada lagi, belum lagi pocongan. Pocongan ini sering muncul juga. Terus yang lebih mengemparkan lagi, Sobat Teror, perlu sedikit saya jelaskan, Gelora 10 November kan gini ya, lubang besar gini. Terus di luarnya kan kurang lebihnya seperti ini, terus ini lingkaran yang di atas. Suatu ketika salah satu kru itu di belakang saat dia telepon, yang tempatnya dekat dengan lapangan Persebaya, itu dia lihat ada orang berdiri di tembok ini. Dia pikir gini, dalam hatinya, wah orang ini lagi pamer ilmu. Gak usahlah pamer-pamer ilmu di depan saya. Versi dari si kru TV ini. Tapi nyatanya orang ini seperti Spiderman, jalan terus ini, jalan sampai ke atas, akhirnya lari. Dan ini merupakan puncak dari ketakutan dari kru TV saat itu. Hari Kamis, saya masih ingat hari Kamis, humas dari acara tersebut menghubungi pengelola Gelora. Dia akhirnya datang ke kantornya. Misi Pak, ya masuk. Sebut saja humasnya ini bernama Mas Ikrar. Nah, ya Mas Ikrar, gini Pak, teman-teman ini ada masalah Pak. Masalah apa Mas Ikrar? Di dekat papan skor itu teman-teman sering diganggu oleh makhluk halus. Yang mana Mas Ikrar? Di dekat papan skor Pak. Terus orang pengelola Gelora 10 November ini tertawa lepas.
Dia tertawa. Hahaha. Loh, kenapa tertawa, Pak? Mas, memang di situ Mas tempatnya. Kagetlah si Mas Ikrar ini. Terus gimana, Pak? Ya gimana lagi? Memang di situ tempatnya. Wah, bingung ini dia. Si Mas Ikrar ini, wah, harus gimana? Terus Mas Ikrar minta saran pada si pengurus Gelora ini. Menurut Bapak gimana? Dan apa yang harus saya lakukan? Lalu beliau menyarankan, Mas, kalau bisa Mas mencari seseorang yang mampu atau yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Kalau bisa dari Surabaya, karena bagaimanapun dia tahu seluk-beluk Surabaya. Terus akhirnya si Mas Ikrar ini bilang, Pak, tapi dari kru kami itu sudah punya orang yang dianggap mampu untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Ya, terserah aja, ungkap si pengurus Gelora ini. Tapi kalau saran saya, mendingan Mas Ikrar mencari orang lokal. Terus dijawab sama si Mas Ikrar nih, baiklah Pak, coba saya akan menghubungi kepala biro, mungkin dia ada solusi. Singkat cerita, Mas Ikrar akhirnya menelpon kepala biro yang ada di Surabaya. Beliau tanya, Mas, ini acara ada trouble, Mas. Ada trouble apa? Dia menceritakan Mas Ikrar bahwa seringkali terjadi kemunculan makhluk astral di daerah vital. Karena di dekat papan skor itu bawahnya itu ada ruang artis, ada ruang kontrol, dan ada ruang genset, yang dimana tiga-tiganya ini sangat-sangat potensial. Apabila ini terjadi gangguan, maka kelar sudah. Akhirnya si kepala biro ini kebetulan, ini sebuah kebetulan aja, kepala biro ini ternyata saat dia SMP, dia itu mendengarkan radio IBS Terror, yang dimana narasumbernya di acara IBS Terror itu adalah dari Padepokan Lila. Dan satu-satunya saya yang mengisi acara tersebut. Oh, ada Mas, nanti saya hubungi ya. Akhirnya si kepala biro ini menghubungi saya. Dia mengatakan bahwa, Gus, kalau ada waktu bisa nggak ke Gelora 10 November. Dia menceritakan bahwa di Gelora 10 November ada acara sebuah program yang lagi booming saat itu, yang bernama OVJ. Kebetulan saya nggak ada jadwal, kemudian saya diantarlah ke sana. Saya diantar ke sana di Gelora 10 November. Karena saya tidak begitu paham tentang dunia pertelevisian, saya tanya, ini mulai kapan ini teman-teman kesini? Sudah lama, Gus. Sudah 2 minggu. Hah? 2 minggu? Masa, Mas? Iya, sudah 2 minggu teman-teman di sini. Akhirnya setelah di depan Gelora, saya jalan, saya masuk, kaget lah, saya memang jarang melihat hal seperti itu. Ternyata panggungnya tuh sangat luar biasa besarnya, tingginya. Terus krunya tuh, Masya Allah, banyak sekali, ratusan mungkin ada krunya. Akhirnya dalam hati saya, oh ya mungkin aja ya, 2 minggu memang panggungnya aja segini luasnya, belum lampu dan sebagainya. Singkat cerita, saya diketemukan dengan humasnya, yaitu Mas Ikrar. Akhirnya Mas Ikrar ngobrol, menceritakan bahwa kru ini sering mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Intinya mereka pada ketakutan, mereka
tidak bisa bekerja dengan baik karena ada rasa was-was, ada rasa takut, karena tidak satu orang aja yang mengalami hal serupa. Terus intinya dari TV swasta lewat humasnya ini meminta tolong supaya dari Padepokan Lila ini untuk memegang program ini sampai acara kelar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Beliau juga mengatakan bahwa Gus, tolong Gus, karena ini program yang sangat luar biasa Gus. Kami memang mendapatkan target supaya acara ini sampai berjalan dengan baik. Dan dia menceritakan bahwa di belakang panggung dekat sama papan skor itu tempat-tempat vital seperti yang saya sampaikan di depan, terutama ruang artis. Kalau ruang artis terjadi kemunculan makhluk astral, makhluk halus, udah kelar udah. Belum lagi ada genset. Kalau genset ini mati, aduh Gus, saya nggak bisa membayangkan Gus, karena nantinya itu ada 2 acara, yang satu live. Bisa dibayangkan gimana kalau live tiba-tiba gensetnya mati mendadak. Oh iya ya, saya bilang gitu. Iya Gus, tolong Gus. Terus yang kedua, streaming. Kalau streaming sih seumpama terjadi sesuatu masih bisa dihandle, gak seberapa fatal seperti saat live. Terus satunya lagi ada ruang kontrol. Saya diajak masuk, saya diperlihatkan, lah ini ruang kontrol Gus. Nah di sebelah sana itu genset. Terus akhirnya saya diajak ke bilik-bilik itu yang berwarna putih. Ini ruang artis Gus, sampai ke sana. Saya diajak muter-muter tempat-tempat yang vital tersebut. Akhirnya saya mengiyakan. Hari itu hari Kamis. Saya ada waktu kurang lebih 2 hari untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya clear semua. Akhirnya besoknya saya datang ke sana, saya kontak orang-orang yang ada di sana, baik yang tua, baik yang muda dan sebagainya yang ada di situ, makhluk yang ada di daerah tersebut. Mungkin sebelum acara ini sudah digelar tasyakuran atau apalah itu, dan memang sudah dilakukan seperti itu. Tetapi kenapa kok sampai terjadi hal seperti ini? Dan ini sobat teror, sebagai edukasi, sebagai informasi, yang menjadi pertanyaan, syukuran tadi itu nyampe nggak, dalam artian sebagai jembatan nggak sama makhluk yang ada di daerah tersebut. Kalau seumpama apa yang kita lakukan tidak nyampe, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh makhluk yang ada di situ, sudah terjadi masalah seperti saat itu. Ibaratnya kulon nuwunnya kurang pas, padahal niatnya udah bagus, tapi karena kurang pas inilah terjadi masalah. Sebenarnya yang jelas makhluk yang ada di situ, wewe gombel, pocongan, orang yang jalan kayak Spiderman, sebenarnya dia ini kan protes. Sebenarnya dia ini ingin menunjukkan keberadaannya, bahwa saya ada, eksistensi saya ada di situ. Jadi saling menghargai satu sama lain. Yang jelas karena hampir 2 minggu ada kegiatan di Gelora 10 November, mau gak mau akhirnya kan bisa membuat gaduh atau membuat bising atau mengganggu dari makhluk yang ada di daerah tersebut. Seperti apa langkah-langkah yang akan saya lakukan?
ikuti terus channel ini. Oke, bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri. Saya akan melanjutkan kisah ini. Setelah dari Gelora 10 November pada malam hari Kamis, besoknya saya kembali lagi ke Gelora 10 November setelah Jumatan. Sebelum saya datang ke sana, si humas ini, Mas Ikrar, menemui si pengelola Gelora 10 November yang bernama Pak Edi. Rencananya si Mas Ikrar ini menyampaikan apa yang dia temui kemarin dengan saya. Akhirnya Mas Ikrar masuk ke kantornya Pak Edi. Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah tahu yang datang Mas Ikrar, Pak Edi langsung menjawab, Waalaikumsalam. Masuk Mas Ikrar, masuk. Ada yang bisa dibantu Mas Ikrar? Lalu si Mas Ikrar ini menyampaikan kalau kemarin bertemu dengan seseorang karena beliau adalah salah satu kenalannya dari temennya si Mas Ikrar ini, yaitu Biro Surabaya, yang kebetulan beliaunya ini dulu adalah semasa masih sekolah selalu rutin mendengarkan saya saat saya mengisi acara di radio yang bernama EBS Teror. Pak Edi, saya sudah dapat orang Pak, orang sini. Siapa? Langsung dijelaskan. Gus Beki dari Padepokan Lila. Lah, si Pak Edi ini agak kaget. Kenapa Pak? Oh, saya tahu betul itu sepak terjang dari Padepokan Lila. Lah, kebetulan pada saat itu saya mengisi di rubrik konsultasi gaib di harian Memorandum Surabaya, sehingga hampir 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Kamis, saya selalu mengisi. Jadi banyak orang yang tahu, banyak orang yang paham. Dia tuh legend, Mas Ikrar, versinya sih Pak Edi. Beliaunya dengan padepokannya itu biasa menangani masalah-masalah seperti ini. Sebenarnya kemarin lusa itu saya mau mengajukan Padepokan Lila, tapi satu, saya khawatir nanti dikira saya kong kali kong sama dari pihak Padepokan Lila. Yang keduanya, saya tidak mempunyai nomor kontaknya. Kalau Mas Ikrar jadi memakai beliau, alhamdulillah sekali. Akhirnya siangnya setelah Jumatan, saya janjian sama Mas Ikrar, ketemuan di dalam Gelora, kita membahas langkah-langkah pengamanan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya hanya dikasih waktu 2 hari untuk menangani masalah ini. Bisa dibayangkan, mepet, sehari Kamis dihubungi, sedangkan hari Sabtu acara opera Panjava syuting. Bayangkan. Akhirnya saya upayakan untuk sesegera mungkin menemui makhluk halus yang ada di Gelora 10 November. Saya yakin jika kemunculan makhluk itu sebagai bentuk protes, satu seperti yang saya ungkap di depan. Yang kedua, kemungkinan besar apa yang dilakukan oleh kru TV ini dengan jalan syukuran mungkin tidak sampai. Jadi apa yang dianggap baik, apa yang dianggap sudah benar, belum tentu baik dan benar bagi orang lain, bagi makhluk lain. Akhirnya saya beranikan diri untuk menemui sesepuh, menemui
seseorang yang dituakan di daerah Gelora 10 November, terutama dari unsur dimensi lain. Akhirnya saya ketemu, saya kumpulkan. Dalam berkumpul tadi tampak WB Gombel, tampak Pocongan, tampak makhluk lain dan lainnya banyak sekali. Akhirnya ketemu titik bagaimana solusi yang terbaik. Yang biasanya Sobat Teror taunya di channel-channel saya sebelumnya kan hawanya kan sikat, hawanya kan libas, eksekusi, hantam dan sebagainya yang berbau pertempuran. Tapi kali ini tidak, karena saya melihat ada sesuatu yang tidak tersampaikan, ada sesuatu yang perlu dijelaskan satu sama lain, yang satu dan yang lainnya tidak saling menyambung. Yang mudah-mudahan diri saya sebagai penjembatan antara kru TV dengan makhluk yang ada di Gelora 10 November. Setelah saya ajak ngomong, setelah saya ajak pendekatan secara persuasif, akhirnya mereka mau memenuhi apa yang jadi keinginan saya mewakili tim dari TV tersebut. Saya bilang begini, saya mewakili dari pihak TV yang notabene-nya mempunyai acara yang insya Allah diselenggarakan pada hari Sabtu besok. Saya minta semua yang ada di sini jangan keluar, jangan menampakkan diri. Walaupun menurut sampean tidak mengganggu, tapi bagi golongan kami, golongan manusia, itu beda. Akhirnya dia mengerti. Karena cara-cara persuasif ini bisa dilakukan, untuk apa kita melakukan kekerasan? Kita melakukan pertempuran. Dan alhamdulillah saling mengerti dari pihak sesepuh makhluk yang ada di situ yang mewakili istilahnya demit ya, yang ada di situ clear. Akhirnya dengan inisiatif saya sendiri sebagai rasa terima kasih karena kerjasamanya, bagaimanapun juga mereka juga makhluk Allah dan mereka juga perlu dikasihani karena memang tidak ada niat jahat sama sekali mengganggu secara fisik pada kru TV ini. Beda kalau mereka mengganggunya secara fisik, beda lagi. Kalau secara fisik kita juga melakukan cara-cara secara fisik juga. Karena ini sudah clear, saya bilang besok hari Sabtu kamu akan saya kasih sesuatu, saya bilang gitu. Apa? Saya akan minta pada humas dari TV ini, saya suruh membuatkan ayam panggang. Sudah, silakan nanti kamu atur sendiri. Ternyata mereka senang. Dia menghargai saya juga menghargai mereka. Akhirnya hari Sabtu saat sebelum acara on air Opera Van Java, semua sudah steril sampai jam tayang on air maupun off air berjalan dengan lancar tanpa gangguan satu apapun. Dari pihak TV mengucapkan terima kasih pada saya juga mengucapkan terima kasih karena bagaimanapun saya saat itu adalah salah satu penggemar dari Opera Van Java. Di saat ini main, TV ini main, yang program ini saya pasti lihat. Saya juga terima kasih mengucapkan pada Mas Ikrar. Halo Mas Ikrar, dengan perantara Mas Ikrar akhirnya saya bisa ketemu dan kenal dengan Mas Ikrar. Saya bisa menangani job project pada saat itu, sehingga saya bisa juga menonton artis-artis
yang selama ini saya lihat di TV, akhirnya saya bisa melihat langsung. Sebelum saya akhiri kisah ini, Sobat Teror, ambil sesuatu yang baik dan buang sesuatu yang buruk. Dari kisah ini pasti ada yang bisa diambil hikmahnya, yaitu salah satunya apabila kita menyelesaikan suatu masalah tidak harus dengan kekerasan, dengan cara persuasif, insya Allah bisa. Begitu. Bagi Sobat Teror yang mempunyai kisah mistis atau ingin komen, silakan. Alamat kami di bawah ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Seumpama dia itu masuk ke pintu, jelas nggak bisa karena tingginya segitu. Akhirnya